tiap ada lampu jalan itu nggak terjadi gitu. Terus begitu mulai gelap lagi dihajar lagi badanku kayak gitu. Perjalanan ribuan kilometer, persiapan berbulan-bulan itu cuma bisa hancur, bisa gagal karena satu hal sepele. Emang bener mau daftar BJ nih, kira apa sih yang dicari gitu, ada masalah, ada apa, itu pasti kan pertanyaan standar gitu. Karena nggak cuma soal sepedaannya doang gitu ya. Dari 2020 awal kan pertama kali ikutan apa namanya Audax. Audax mungkin di awal-awal tahun kali ya, mulai dari yang 200 terus nyobain yang 400. Kok enaknya ya kalau kita ngomongin sepedaannya pasti capek lah ya. Sepedaan 400 gitu kan, orang-orang kadang mikir apa sih yang dicari gitu loh, ada masalah, ada apa, itu pasti kan pertanyaan standar gitu loh. Cuman pas dirasain ya menarik lah, karena nggak cuman soal sepedaannya doang gitu ya. Kadang-kadang ya ketemu orang-orang yang sepemahaman, ketemu ya di jalan orang yang kadang-kadang suka mempertanyakan gitu, ngapain sih Pak, nggak capek gitu loh, goes hujan-hujan jam 2 pagi, jam 3 pagi, hujan-hujan, nanjak. Tapi ya setelah finish, ya walaupun kadang-kadang nggak sesuai target, over COT, tapi pada akhirnya bisa finish, ya sesuatu ini aja yang sebelumnya nggak 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 mengira gitu loh. Ternyata bisa ya gitu loh. Ya terus setelah mengikuti beberapa rangkaian Audax, terus apalagi ada event yang 2022 ya, yang BJ2 tuh. Itu rada-rada, kayaknya seru juga nih. Walaupun lompatannya jauh juga ya, dari 400 mau ke 1500, ya udahlah, memberanikan diri aja, nyobain gitu ya. Karena pertama yang bikin menarik tuh jalurnya sih, jalur selatan gitu ya. Jalur selatan tuh naik mobil pun aku belum pernah. Pasti kan, wah seru juga nih. Ya udah, singkat cerita, coba beraniin daftar. Ya kalau daftar BJ itu kan beda ya dengan Audax, kan ya lebih daftar. Kalau di BJ itu kan kayak bikin proposal gitu loh. Emang bener mau daftar BJ nih, emang udah goes kemana aja gitu loh. Terus kayak mungkin ditanya kayak kita mau daftar universitas, ditanya ijazahnya apa aja nih gitu. Oh udah pernah ikutan 400 walaupun over COT gitu. Oh ada pernah ikut, oh sebelumnya ada 400 yang satunya lagi udah bisa under COT. Kalau di Audax itu kan ada namanya BRM ya. Ya jadi kayak BRM itu kayak bisa dijadikan semacam ijazah gitu, kayak kita mau masuk kuliah itu udah ada ijazah SMA-nya nih, jadi bisa lah gitu loh. Cuman kayaknya mungkin dari sisi penerimaan nggak itu doang kali ya yang dilihat gitu ya. Dia ditanya emang apa yang bikin bisa apa namanya bisa finish apa namanya ini event gitu ya, adalah menceritakan bahwa memang ya dengan ya sejarah sepedaannya kan nggak melulu cuman Audax ya. Sebenarnya bibit-bibit ultranya itu udah ada dari beberapa tahun lalu lah, kayak tahun 2017 dulu pernah ikut namanya apa sih, G-Shock ya, Jogja 150K, itu kayaknya yang event buat sepeda lipat doang deh, saya lupa ya. Terus jauh sebelumnya ada event Tambora Challenge yang event Kompas ya, itu sebenarnya 300 kilo tapi supported sih. Tapi ya di situ mungkin udah ada bibit-bibit seneng ultranya gitu loh. Jadi yang ngelihat ada event BJ1 ini, BJ2 yang ya pertama buatku, ya udah aku beraniin diri buat ini aja, buat daftar gitu. Tujuan utama cuman
penasaran aja ada apa sih di selatan Jawa gitu jalurnya gitu. Aku kan belum pernah sama sekali ya. Cuman denger-denger doang ada Sawarna, ada ini, ada itu gitu ya. Ya, ya itu sih yang bikin pertama kali tertarik dengan event tentang Jawa gitu ya. Penasaran. Ya, utamanya penasarannya sih. Sama karena kita kan ini mungkin ada, aku tuh seneng traveling ya. Modanya macam-macam. Kadang-kadang kalau sama keluarga yang paling gampang tuh kan road trip ya. Kadang-kadang ya paling gampang, apalagi waktu pandemi gitu paling gampang kan naik mobil, udahlah kemana gitu loh. Sama keluarga lumayan sering lah ngajak ke tempat-tempat yang ya yang menurut kita menarik lah. Naik mobil, bisa nyebrang ke Sumatera, ke Taman Nasional apa tuh, Waikambas, terus ke ya macam-macam lah, ke Dieng, Wonosobo, intinya kan itu kan ujung-ujungnya traveling ya. Ya dengan sepeda ini kan ya traveling juga gitu, cuman moda transportasinya beda. Ya sepeda ini kan menariknya kalau pakai mobil speednya kan cepat, apa yang dilihat pasti berbeda gitu ya. Kalau sepeda nih menurut saya speednya rada pas gitu loh. Nggak lambat-lambat amat kayak kita lari atau jalan, tapi kalau naik motor kan cepet dan apalagi naik mobil gitu ya beda apa yang dilihat gitu. Dengan sepeda itu lebih bisa ya bisa berinteraksi sama orang di warung dan mereka selalu kan nanya dari mana mau kemana pasti itu ditanya dari mana mau kemana gitu ya. Ya itu sih lihat 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 aspek dari ketemu sama orang-orang yang nggak pernah kita tahu seperti apa gitu ya dan banyak ya kalau kita mengalami mengalami apa namanya kesulitan di jalan gitu ya justru kita dapat bantuan dari orang-orang yang apa namanya yang kita nggak nyangka gitu loh bahwa ih mereka malah bisa bantuin gitu ya. Jadi ya buat saya sih ikutan event-event ini ya sepeda jauh-jauhan tuh tidak melulu sepedahannya sih. Ya soal sepedahannya pastilah persiapan tuh nggak boleh main-main ya. Fisik, peralatan atau apa gitu ya. Tapi ya kadang-kadang di jalan pun kita udah bawa ban dalam 5, 4, 3, kadang-kadang habis juga bisa aja gitu ya. Tapi kan namanya preparasi kan tetap dibutuhin lah. Jadi ya nggak melulu sepedaan ya tapi ya yang ya itu aja interaksi sama sesama peserta sama warga itu sih yang buat buat menarik gitu ya itu kalau ngomongin BJ1 yang pertama kenapa BJ2 yang BJ pertama aku yang pernah pernah yang memutuskan untuk oke deh cobain deh gitu eh diterima dan dijalani walaupun ya hasilnya waktu BJ pertamaku BJ2 2022 itu ya benar-benar di luar ekspektasi ya. Fisik lagi apa namanya? Lagi prima-primanya tapi ada hal yang apa namanya? Ada hal yang di luar kendali walaupun itu hanya sepele ya. Itu ada apa namanya? Ada satu hal yang bikin sepeda menjadi tidak bisa berfungsi dan bisa lanjut lagi Pak. Dan itu baru hari kedua di kilometer 230 lah saya harus memutuskan scratch karena sepeda sudah tidak bisa memungkinkan untuk lanjut lagi gitu loh. Itu yang bikin sedih adalah itu ketika kondisi fisik lagi prima-primanya, lagi enak-enaknya, tiba-tiba jebret. Itu lucunya, ya nggak lucu sih. Ya itu sebenarnya tempat kacamataku yang kain itu entah gimana bisa nyangkut ke RD ya, rear derailleur yang nyangkut ke si wheelset. Alhasil ya wheelsetnya rada rusak sama si RD-nya bukan cuma antingnya tapi benar-benar hancur gitu loh. Saat itu kalau nggak salah emang pas sebelum 17-an toko sepedaku juga tutup plus ya punya aku kan itu apa modelnya yang elektrik jadi rada sulit buat cari penggantinya gitu. Ya kalau aku sih nggak nyalain itu karena elektriknya ya itu kalau mau pakai yang mechanical juga hancur juga kalau kena kena kayak gitu gitu ya buat BJ
pertamaku itu cuman satu sih, pelajaran ya, artinya sukses dari gagal kan pasti kita belajar ya. Yaitu artinya perjalanan ribuan kilometer, persiapan berbulan-bulan itu cuman bisa hancur, bisa gagal karena satu hal sepele yang cuman sebatas kain. Bahkan teman-temanku sampai nanya, itu apaan tuh? Kolor nyangkut gitu. Oh, padahal itu sebenarnya tempat kacamata gitu. Emang dikira itu kolor nyangkut. Kok bisa gitu dia? Ya mungkin ada yang kalau sederhana, lu nggak misi-misi sih lewat situ. Lu nggak ini. Cuman kalau buat aku ujung-ujungnya ya perjalanan jauh itu harus benar-benar organize. Ketika sebelum jalan harus semua pada tempatnya, apanya gitu ya. Ya pelajarannya itu sih. Bahkan ya aku aplikasikan ke kerjaan di situ, ya di bisnis, ya aku kadang-kadang bilang sama anak-anakku gitu ya bahwa ya itu aku ulang perjalanan ribuan kilometer, ngomongin planning favivu was wes cuman kadang-kadang karena satu hal yang sepele itu bisa berantakan semua. Jadi jangan pernah menganggap sepele hal kecil. Itu pelajaran dari BJ pertamaku sih. Wah, itu ya kadang-kadang kalau dibilang cowok nggak boleh nangis ya. Boys don't cry gitu ya. Cuman ya itu aku udah KM 230 itu segmen nanjak yang keberapa ya itu ya? Yaitu setelah Pelabuhan Ratu itu artinya aku benar-benar turun, aku udah lepas rantai apa segala macam, turun udah nggak pakai rantai, benar-benar turun aja di sliding. Itu aku ingat berapa kilo itu aku nangis seperti anak kecil. Aku ingat terakhir nangis sesungguhkan gegara sepeda waktu masih kecil, sepedaku dicolong waktu di tempat dingdong gitu dulu sih. Itu udah jauh banget, itu pulang-pulang nangis tuh. Kenapa? Sepedanya hilang gitu. Nah itu nangisnya persis sama kayak gitu. Ternyata cuman gara-gara main sepedaan kok ya bisa nangis gitu. Karena ya persiapannya kan udah jauh kan, cuman gara-gara kurang ajar ini. Ya itu sih pelajaran utamanya. Cuman ya mau gimana lagi. Dipaksa juga nggak bisa kan. Masih jauh gitu. Ya itu dia. Selalu ada untungnya ya. Labuan Ratu itu kan kota apa namanya, kota wisata ya. Ya apalagi udah ada banyak internet, tinggal cari rental mobil ya banyak gitu loh. Ya ya mudah lah, nggak nyampe berapa jam udah dapet rental mobil. Terus ya udah langsung dijemput ke Jakarta. Apa balik ke Jakarta sih. Nggak apa hari yang sama udah sampai rumah lah. Pelabuhan Ratu kan relatif nggak jauh-jauh amat dari Jakarta lah, 5 jam gitu dengan macet-macetnya sih. Kalau itunya cuman patah hatinya lama itu recovery-nya itu kadang-kadang ya aduh seharusnya begini cuman ya udahlah kan kita nggak bisa ngerubah ya. Patah hatinya berapa lama? Patah hatinya ya lumayan lah. Kalau kadang-kadang kalian suka kepikiran lagi gitu. Sampai sekarang tempat kacamataku itu yang bikin nyangkut itu ya masih aku simpen gitu. Nah ini nih gara-gara dia nih. Cuma dia bukan gara-gara dia lah, dia kan benda mati gitu ya. Ya kembali kesimpulannya tidak organize dalam hal itu sih. Ya nggak organize lah intinya. Kegagalan di situ sih gara-gara itu sih. Kalau dipikir-pikir ini bukan salah sepedanya, bukan apanya, kan diriku sendiri aja ya. Ya nggak, ya seminggu 2 minggu udah latihan lagi, udah main sepeda lagi, ikut ini, ikut itu. Bahkan sebulan setelahnya kan langsung ikut Audax Purwokerto 200. Itu kan Agustus, Septembernya 2022 udah ada Audax Purwokerto ya ikut lagi sih. Ya bahkan ya di situ performaku ya masih ada gitu dari latihan sebelumnya karena udah kena Sawarna, tanjakan Sawarna waktu di BJ itu ketemu di tanjakan Purwokerto, ya buat aku kayak udah pernah yang lebih berat nih gitu. Artinya kan sisi bagusnya udah satu level upgrade lah gitu si badannya gitu. Jadi ya proses aja sih. Ya, itu lucu sih waktu pas gagal 2022
ya istriku kan juga, ya semua ini kan ujung-ujungnya atas izin istri ya, selain izin yang maha kuasa ya. Dia kan yang memberikan izin gitu ya. Dia mensupport lah waktu gagal di 2022, ya udahlah kamu coba lagi lah di 2023 gitu ya. Dengan kata lain dia udah kasih visa langsung gitu kan. Ya udah 2023 aku udah memberanikan diri untuk apa? Mendaftar lagi gitu. Mendaftar lagi. Ya singkat cerita ada proposal lagi ketika ditanya sama panitia kenapa mau daftar ini, aku cuman ya jawabnya cuman pertama penasaran yang utama gitu. Kedua ya belajar dari event sebelumnya ya udah lebih lebih baik, organize. Yang paling yang utama itu penasarannya sih. Penasaran, udah mempersiapkan lebih baik. Dan terakhir aku bilang sama mereka, sayang Pak, sayang Om, visanya udah dikeluarin dari tahun lalu nih, jadi nggak dipakai. Tapi alhamdulillah puji Tuhan diterima lagi sama mereka. Nggak tahu itu alhamdulillah apa bukan gitu. Terus coba lagi. Ya persiapannya lebih ke walaupun ya namanya kerjaan ya kadang-kadang kan ya ini kan hanya sekedar hobi ya. Hobi tidak boleh mengganggu kerjaan, begitu juga sebaliknya gitu kan. Ya namanya kerjaan kan kadang-kadang suka nongol-nongol ya, tapi persiapan ya tetap secara fisik ya tetaplah latihan apa gimana gitu karena kan goes panjang yang ditargetkan 1.500 itu kan tetap nggak mudah lah. Ya udah ya kali ini sih jauh lebih baik sih persiapannya ya. Dari bawaan lebih ringan karena udah lebih tahu apa yang harus dibawa gitu ya, walaupun menurut aku masih kok ngeliat bawaan orang kok lebih ringan gitu ya. Cuman aku tanya lagi yang kali lagi tanya sama istriku, "Di gimana nih? Emang masih bisa nih dikurang-kurangin?" Udah jangan, udah bawa aja gitu. Lebih baik nyesel bawa deh daripada nggak bawa gitu. Ya udah akhirnya dibawa. Ya nggak beda jauh lah bawaannya dari tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang bisa dikurang-kurangin sih. Tempat kacamata untuk antisipasi tadinya kan bawanya soft case gitu kayak kain ya. Aku sekarang bawanya yang hard case gitu. Jadi ya sekarang setiap mau goes itu kayak kalau di dunia diving tuh ada namanya body check. Jadi jadi aku selalu ngeliat gitu sebelum jalan habis berhenti ngecek ada apa nggak boleh ada satu pun yang kewer-kewer atau apa untuk mengantisipasi lah. Tapi ya 2023 ini secara sepeda performance-nya dia tidak ada masalah sedikit pun gitu loh. Secara performa badan juga udah lebih baik lah dibanding tahun sebelumnya ya. Tapi ya sayangnya harus memutuskan scratch lagi di KM 648. Itu daerah Cilacap, baru perbatasan lah gitu loh. Sayangnya begitu ya. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan lah, ada ngobrol sama istri, ngobrol sama beberapa teman, ya kondisi apa yang dialamin gitu ya. Tapi memang ketika melewati hari ketiga itu salah satu yang terberat sih buat buat apa namanya di BJ 2023 ini ya. Ya mungkin karena fisik juga udah turun, tapi ya sebenarnya badan sih udah mulai adaptasi lama-lama gitu ya. Cuman tetap aja sih ketika di 640, mulai di 600-an lah, itu ada kondisi yang sebelumnya aku pun nggak pernah expect mengharapkan untuk bisa terjadi gitu loh di badan ya. Apa itu namanya? Kalau bahasa kerennya Sermernex ya. Jadi itu benar-benar 600 kilo apa namanya? Mulai di 600 kiloan kali ya. Itu udah benar-benar kepala itu kok nggak bisa naik gitu ya. Jadi ya memang kalau baca-baca artikelnya sih jadi otot leher udah tidak bisa menopang si kepala gitu ya. Jadi itu kadang-kadang harus istirahat 30 menit untuk bisa goes 5 sampai 10 kilo gitu. Jadi ada tuh adegan goes bener-bener satu tangan di handlebar, satu tangan lagi nahan gini nih cuman bisa ngeliat ke depan gitu ya.
Kalau enggak ya udah bener lama-lama jatuh palanya ke drop bar gitu ya. Ya sempat pengen punya rencana-rencana heroik gitu ya, pakai kalau lihat di Google kan ada yang pakai penopang-penopang buat leher atau apa, cuman ya karena masih 850 kilo lagi, terus ya saya kan juga atlet, bukan atlet ya, pesepeda independen lah ya. Aku nggak ada sponsor, nggak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab aku terbesar ya sama keluarga, sama istri kan, istri dan anak-anak gitu ya. Ya artinya dengan kata lain, apalagi dan kerjaan lah. Artinya mereka masih bergantung, ya sudah, apalagi sih apa namanya ya akhirnya aku memutuskan safety first walaupun ya ujung-ujungnya sih ngaku ya udah aku lemah aja sih gitu loh. Cuman ya sudahlah safety first kan toh kita juga nggak ada saya bukan bukan sepeda yang membawa pesan sponsor atau apa gitu ya. Kembali lagi ya paling utama kan apalagi istri udah bilang udahlah buat apa lagi sih gitu loh. Ya udah akhirnya aku memutuskan scratch di 648 gitu. Ya itu keputusan bagus sih karena dari KM 648 untuk nyari hotel terdekat 10 km aja tuh setengahnya bisa dibilang walaupun jalurnya flat itu udah harus didorong sepeda. Karena kalau udah digoes apalagi trafficnya itu kan udah siang itu kan rame banget kan itu sepedaan udah posisinya udah cuma ngeliat ke aspal semua sambil kayak begini aja terus apalagi sih yang dicari gitu amit-amit kalau sampai cuma ngeliatnya aspal nggak ada apa ketabrak terus ya kasihan kan masih ada yang bergantung gitu loh sama sama saya keluarga anak-anak di kantor jadi ya sudahlah kan ujung-ujungnya kan sepedaan kan ya it's just the game gitu ya buat apa bukan nggak harus yang life and death gitu kecuali saya membawa misi di dalam masa perang gitu ya harus membawa pesan harus sampai gitu kayak film apa gitu ya itu mungkin aku perjuangkan gitu ya. Cuman kalau ini kan cuman dapat brevet bukan mengecilkan ini pace-nya ya pengen banget aku sampai finish gitu cuman ya namanya memulai sesuatu kan pengennya sampai finish cuman ya ada hal-hal yang ya harus rasional lah ya ya sudah diputuskan saja buat buat scratch gitu ya toh masih ada event-event berikutnya ya sambil mengukur diri jangan-jangan ya tahu diri aja lah mungkin jangan-jangan ya kemampuanku ya kan beda-beda gitu ya ada yang umurnya 10 tahun di atas aku tapi lebih kenceng apa gimana gitu ya cuman buat aku ya suatu accomplishment sendirilah di umur sekian gitu ya 44 tahun masih bisa goes jauh 650 ya udah oke lah plus experience-nya juga sudah ada lah pelajaran-pelajaran tersendiri gitu ya dari belum walaupun belum sampai setengah perjalanan yang diharuskan gitu ya belum nyampe berapa 750 tapi kan sudah adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari situ sih itu ya kan pas abis memutuskan scratch itu ada yang aneh sih artinya pas lagi makan itu kepala itu tiba-tiba tiba-tiba mau nyusur ke piring gitu loh artinya itu di luar kontrol tiba-tiba bet gitu. Mistis. Nah ini nih kalau soal mistis-mistis itu emang kadang-kadang lucu ya kalau pegues di Indonesia itu ada yang paling utama tuh di ngeliat apa gitu. Kalau aku tuh sebenarnya orangnya nggak penakut. Dari dulu tuh aku selalu berpikir memang pengennya ya logis aja lah karena ya karena orang capek biasanya kan suka ada halusinasi jadi melihat yang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita dengar pengalaman bule-bule gitu ya yang pernah ikut TCR atau apa gitu ya RAM ya mereka kadang-kadang ketika udah di tahap yang sangat melelahkan itu mereka suka halusinasi tiba-tiba ada kayak seolah-olah ada beruang nerkam serigala apa gimana sampai mereka harus jatuh gitu ya jadi kalau aku sih nilai aku tuh orangnya pengen sangat-sangat logis gitu ya artinya ya
materialisme, dialektika, ada logikanya gitu kan, maksudnya ya itulah. Nah, tapi kemarin ini menarik nih 2023 ini nih. BJ3 ya, itu di kilometer berapa aku lupa, pokoknya kurang lebih 30 meter sebelum 30 kilo sebelum Batu Karas lah, itu maghrib ada di hutan, aku nggak tahu lah itu hutan apa itu. Tiba-tiba masuk hutan gelap itu ya, itu aku ngerasa kayak apa ya, digandulin itu bener-bener kalau lagi naik sepeda itu kayak didorong sampai kepalanya itu mau sampai kokpit gitu loh. Itu aku tahan sekuat tenaga gitu ya, sampai ya, di tengah hutan itu aku akhirnya berhenti, takut jatuh. Ya aku ngeliat lagi gitu di belakang ada apa ini, cuman ya nggak ada apa-apa. Terus ya sebagai yang pernah diajari doa-doa ya semua doa keluar ya, tapi nggak tahu itu bener atau enggak gitu doanya kan, jangan-jangan diketawain sama dia. Salah itu bacaannya gitu. Terus aku coba goes lagi, dihajar lagi sampai begini lagi gitu loh. Tapi lucunya ya setelah itu apa namanya? eh, lucunya kalau tiap ada lampu jalan itu nggak terjadi gitu. Terus begitu mulai gelap lagi dihajar lagi badanku sampai kayak gitu. Sampai akhirnya mutusin udahlah berhenti dulu, rada terang. Aku tahu di belakang ada dua peserta pairing, ya aku tungguin mereka sih. Ya ini sebenarnya ini rada melanggar peraturan di BJ ya. Sebenarnya kan nggak boleh gitu ya. Cuman nih karena aku udah takut, takut banget. Aku tuh belum pernah ketakutan kayak gitu-gitu tuh, aku nggak pernah lah. Udah sering kan ikutan Audax 400, 1200 itu udah biasa lah, malam-malam di mana gitu. Ya kita sebagai Indonesia yang masih percaya kita paling cuman kula nuwun, permisi apa gitu ya udah aman gitu. Ya cuman kemarin itu aja sih kayak bener-bener yang dato itu mistis atau semoga ada penjelasan logisnya ya. Cuman ya itu setelah ada apa dua peserta yang apa namanya yang lewat dan aku minta gandolin mereka, aku bilang gila gue kayaknya ada sesuatu tuh kemarin tadi. Ya selama sama mereka sih aman-aman aja gitu. Ya akhirnya ya aku memutuskan untuk berhenti di salah satu masjid. Ya udah aku di situ aku ambil wudhu, santai, nenangin diri, nelpon istri selalu lah. Nelpon istri gitu kan, kalau friend gitu benar-benar gila, gue tuh kan nggak percaya yang kayak gini-gini selama ini, lu kan tahu kan gitu. Ya udah terus gimana? Ya nggak tahu ini kok gimana penyelesaiannya gitu. Ya udahlah. Akhirnya aku ambil wudhu, ya aku sholat. Ya itu suatu hal yang udah lama tidak aku lakukan. Tapi ya setelah itu ya pertama enak badannya, mungkin karena sholat kan badan ke stretch ya, ke stretch apa semua segala macem. Terus habis wudhu seger, habis itu jalan sih ya udah aman sih. Sampai Pangandaran tuh udah nggak ada gangguan-gangguan gitu lagi sih. Jadi ya percaya tidak percaya ya aku selama ini ya berusaha, aku selalu pengen berpikir logis, cari penjelasan-penjelasan logisnya gitu. Cuman kali ini ya pertama kali sih benar-benar takut dan merasa kecil. Ternyata ya dengan segala buku yang kubaca atau apa ini nggak tahu nih mau apa lagi, akhirnya ya udah doa aja sih. Jangan sembrono lah, jangan sembarangan gitu ya. Karena kan sepeda ini kan yang sepeda-sepeda yang kita mau lakukan ini kan banyak apa namanya ya memang demand fisiknya tuh nggak main-main gitu loh. Kita benar-benar memaksimalkan diri gitu ya. Ya bahasanya apa sih, listen to your body ya. Cuman ya kalau know your limit juga gitu loh. Kan banyak lah nggak cuma di sepeda ya. Kadang-kadang ada kemarin tuh ada orang fitness sampai mati gara-gara ketiban, itu kan kalau di orang-orang fitness itu namanya udah ego lifting ya. Ya kita juga jangan sampai ego cyclist gitu ya. Ya ngono yang ngono tapi ojo ngono lah. Cuman hobi kok, bukan profesi kalau buatku ya. Nggak tahu kalau yang lain gitu kan. Kalau buatku kan masih hobi. Ya nggak apa-apa gagal. Ayo kita coba lagi gitu. Terus kalau emang gagal lagi, ya sudah.
Karena kadang-kadang kan di dunia ini kan failure is always an option gitu ya. Ya kecuali sampean pilot gitu ya. Nggak boleh gagal itu. Gagal landing bahaya itu. Kalau ini kan pesepeda ya. Iya, pesepeda, pebisnis, ya failure is always an option. Ya, kalau emang gagal di bisnis ya coba lagi yang lain. Gagal di sepedaan itu, ya udah coba lagi nanti. Gitu.